Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. AFF U16 2024 usai digelar. Kompetisi sepak bola internasional yang digelar di Stadion Manahan Surakarta itu berlangsung begitu meriah atas sinergi berbagai pihak. Resmi berakhir pada 3 Juni 2024, gelaran AFF U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan Surakarta berlangsung dengan sukses. Meski timnas Indonesia harus puas berada di posisi ketiga, sinergitas dari berbagai pihak menjadikan kompetisi bergengsi ini dapat dinikmati oleh berbagai pihak yang ada. Tim PT PLN Persero, UID Jateng, dan DIY berhasil berkontribusi mengamankan listrik tanpa kedip dalam event tersebut. PLN UP2D dalam upayanya menyiapkan peralatan dari tanggal 19 Juni sampai berakhirnya event. Manajer UP2D Jateng dan DIY Mohsadli menyatakan bahwa pada kepemimpinan Bapak Erick Thohir, sinergi BUMN dan PSSI sangatlah erat. Ya, kami sangat mengapresiasi beliau Pak Erick Thohir bisa memerankan dua peran sekaligus dalam waktu yang bersamaan, seperti contohnya pada saat ini ketika digelar acara U16, beliau juga sangat menekankan sebagai Menteri BUMN menekankan adanya keandalan listrik menjadi prioritas utama khususnya di event-event gelaran seperti ini. Dan juga beliau sebagai Ketua Umum PSSI juga tentunya sangat terlihat ya prestasi beliau dalam memimpin timnas kita sehingga bisa melangkah sejauh ini. Sinergi yang dijalin antara PLN sebagai perusahaan BUMN dan PSSI juga ditunjukkan di berbagai kegiatan yang telah berlangsung, yaitu Piala Dunia U17. Keandalan pasokan listrik terus menjadi fokus utama agar kompetisi dapat berlangsung dengan maksimal. Dalam kepemimpinan Erick Thohir, Mohsadli juga turut mengungkapkan bahwa besar harapan agar semakin solid dalam mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Baik, kami berharap kepemimpinan beliau terus maju ya, khususnya di kabinet Kementerian BUMN tetap solid sehingga PLN sebagai salah satu perusahaan BUMN juga turut berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Kontes Robot Indonesia atau KRI 2024 kembali digelar. Kompetisi nasional ini diikuti 57 perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia. Di tahun ini, 3 robot dikirimkan Universitas Semarang untuk mengikuti 3 cabang lomba yang berlangsung di auditorium UMS tersebut. Gelaran Kontes Robot Indonesia 2024 tingkat nasional yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta turut diikuti oleh tim robotik Universitas Semarang. Acara yang berlangsung pada 3 hingga 6 Juli 2024 ini diikuti 57 perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia dengan total 142 tim yang berkompetisi. Jadi KRI 2024 itu merupakan ajang seleksi tingkat nasional di mana untuk evaluasi pertama dan kedua itu melalui tahapan, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2, dan masing-masing kekuatan dari wilayah 1 dan 2 itu juaranya diadu lagi di tingkat nasional di auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada dasarnya di sini ada berbagai kategori, 7 kategori masih melanjutkan dari Universitas Semarang yang kemarin tahun 2023 sebagai penyelenggara, di mana masing-masing punya ketentuan masing-masing, di mana untuk kategorinya ada kontes robot IBU Indonesia KRAI, kemudian ada kontes robot sepak bola beroda, ada kontes robot sepak bola humanoid atau berkaki, kemudian ada kontes robot tematik Indonesia, kemudian ada kontes robot SAS and Rescue Indonesia, kemudian ada juga untuk kontes robot bawah air Indonesia. Dalam kontes Robot Indonesia 2024, tim Universitas Semarang mengikuti 3 cabang lomba, di antaranya kontes robot tematik Indonesia atau KRTMI, kontes robot seni tari Indonesia atau KRSTI, kontes robot sepak bola Indonesia beroda atau KRSBI. Dimas sebagai tim robotik USM turut mengungkapkan bahwa timnya sudah siap 90% untuk mengikuti perlombaan.
Untuk pada running test kali ini kesiapannya mungkin dari semua divisi saya bisa bilang 95% untuk lomba besok hari Kamis. Robot yang saya bawa kali ini adalah robot humanoid bernama Jannah. Yang lain ada tematik bernama Robusta, yang lainnya lagi ada robot bola beroda bernama Yuseros. Nah, dari tiganya yang paling fokus pengen dimenangin yang mana? Sepertinya bola ya, bola beroda masih menjadi robot paling seru di USM. Pemirsa, pelatihan komputer berbasis kompetensi Basic Office atau TMT hasil kerjasama antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang dengan komunitas sahabat difabel dilaksanakan di SMK Negeri 10 Semarang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan skill difabel agar dapat mengikuti kebutuhan pasar pencari kerja. Dan berikut liputannya untuk Anda. Tailor-made training pelatihan komputer berbasis kompetensi Basic Office baru-baru ini diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang. Pelatihan yang digelar di Lab Komputer SMK 10 Semarang berlangsung sejak 19 Juni hingga 16 Juli 2024 itu diikuti sebanyak 16 orang. Hari ini kami dari komunitas sahabat difabel di bawah Yayasan Luan Difabel Indonesia mengadakan pelatihan berbasis kompetensi dengan mata pelajaran Basic Office. Pelatihan ini diikuti oleh 16 peserta dari beberapa komunitas, antara lain dari komunitas sahabat difabel, komunitas Kinase, Bina Bunda Sahabat Disabilitas, kemudian dari Pemerintah Hidup. Nah, pelatihan ini akan berlangsung selama 20 hari. Satu harinya mereka belajar selama 8 jam. Untuk komputer ini biasanya teman-teman difabel itu seringkali dianggap oleh masyarakat mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa. Dan ternyata dengan apa yang kita ajarkan lewat asesmen untuk komputer ini, kami sebagai para instruktur, para pengajar itu merasa excited ya, karena mereka semangat banget belajarnya, kemudian diajari juga cepat. Harapan kami ke depannya, jika anak-anak difabel ini diberi kesempatan, kemudian mereka diberikan fasilitas, kemudian diberikan pendampingan, maka kelak teman-teman penyandang disabilitas ini juga bisa bekerja, jadi bisa setara dengan teman-teman kita yang non-difabel. Sederhana, tetapi bagaimana kita sebagai pendamping atau sebagai teman-teman yang non-difabel bisa memberikan kesempatan sehingga mereka bisa berdaya. Dan berdasarkan hasil survei yang ada selama ini, perusahaan masih sulit menemukan difabel yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan produksi. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang turut menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk merekrut minimal 1% penyandang disabilitas. Microsoft Word sama baru ini Excel. Ya, kesanku seru sih punya teman baru sama ketemu temen-temen yang lainnya. Ada yang seru sih, tapi ada yang susah. Dikit sulit sama gak gitu buat belajar itu. Kalau nggak salah Microsoft PowerPoint. Universitas Brawijaya kembali melepas 1.000 mahasiswa program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD tahun 2024. Mereka akan bertugas di 5 kabupaten dan tersebar di 70 desa yang ada di Jawa Timur. Selama bertugas, mereka akan berinteraksi dengan masyarakat desa serta membantu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di desa tersebut. Program MMD ini diharapkan mampu membangun empati mahasiswa sebagai calon pemimpin. Sebanyak 960 mahasiswa UB diberangkatkan dalam program MMD 1000 mahasiswa tahun 2024. Mereka dilepas langsung oleh Wakil Rektor 5 UB Profesor Unti Ludikdo.
Para mahasiswa ini akan bertugas selama 1 bulan di 70 desa yang ada di Jawa Timur. Ketua Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UB, Profesor Luhman Hakim, menjelaskan bahwa kegiatan MMD ini memiliki tujuan untuk membangun rasa empati mahasiswa sebagai calon pemimpin dalam melihat berbagai persoalan yang ada di desa. Melalui pendekatan keilmuan yang ada, diharapkan para mahasiswa mampu memberikan masukan dan solusi terhadap persoalan yang ada di desa tersebut. Harapannya sebenarnya seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mengirim mahasiswa ke desa-desa, kita berharap bahwa nanti muncul empati gitu ya dari mahasiswa sebagai calon pimpinan bangsa, bagaimana kemudian mereka nanti bisa berperilaku dengan baik, bisa mengenali masyarakat desa dengan baik, kebutuhannya apa gitu ya, sehingga kemudian mereka nanti bisa membantu kebutuhan-kebutuhan, program-program pembangunan, mengakselerasi pembangunan di desa, dan akhirnya kemudian nanti mereka bisa insya Allah menjadi pemimpin yang baik lah di masa mendatang. Ya, jadi untuk pendampingannya nanti tiap-tiap kelompok tentunya nanti akan ada dosen DPL gitu ya, yang mereka juga dengan dukungan di RPM UB, dosen-dosen akan mempunyai kegiatan pengabdian masyarakat yang itu nanti bisa disinergiskan dengan kegiatan mahasiswa. Dan setelah kegiatan MMD ini, KKN ini tentunya juga di RPM masih memfasilitasi pendampingan-pendampingan selanjutnya yang akan dijalankan fungsinya oleh dosen-dosen DPL. Para mahasiswa ini akan bertugas di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, Ketua Layanan KKN UB Bayu Adi Kusuma menjelaskan bahwa program KKN UB terbagi ke dalam beberapa bentuk. Saat ini terdapat MMD UB tingkat universitas, KKN tingkat fakultas, KKN internasional, dan KKN kebangsaan. Untuk MMD tahun 2024, kami ada sekitar kurang lebih 960-an mahasiswa yang kami tempatkan di 70 desa di 5 kabupaten. Yang pertama di Malang ada 30 desa, kemudian di Kabupaten Probolinggo 10 desa, kemudian di Kabupaten Pasuruan 10 desa, di Kabupaten Blitar 10 desa, dan yang terakhir di Kabupaten Banyuwangi 10 desa. Sehingga total yang di Malang 30, yang di luar Malang ada 40 desa. Kemudian memang ada perubahan kebijakan yang MMD tahun kemarin dengan yang tahun ini, sehingga yang tahun ini DRPM mengelola 1.000 mahasiswa. Mahasiswa yang lain dikelola oleh fakultas masing-masing. Jadi kegiatan KKN itu dikelola oleh fakultas masing-masing, DRPM ada 1.000 mahasiswa. Selain KKN yang MMD di DRPM, kebetulan saya di Ketua Pusat Layanan KKN, itu ada KKN Dokter Mengabdi, itu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh dosen doktor yang mendapatkan dana hibah Dokter Mengabdi. Itu juga tersebar tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga tersebar di beberapa provinsi, tidak hanya di Jawa Timur. Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 60-70 mahasiswa yang terlibat di KKN Dokter Mengabdi. Kemudian ada KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan untuk tahun ini, KKN Kebangsaan itu di Universitas Patimura di Ambon. Itu kami mengirimkan delegasinya 5 orang. Kemudian ada KKN Internasional. KKN Internasional itu kami akan mengirimkan ke Malaysia. Mereka yang beraktivitas di Malaysia ini akan beraktivitas di sekolah yang siswanya adalah dari Indonesia. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk WSM TV. Majelis Wali Amanat Unpad menetapkan Profesor Arif S. Kartasasmita sebagai rektor terpilih periode 2024-2029. Rektor terpilih ini ditargetkan mampu meningkatkan peringkat Unpad di dunia serta meningkatkan pendapatan. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk WSM TV. Majelis Wali Amanat Unpad melalui P3R Unpad umumkan nama rektor terpilih Unpad periode 2024-2029. Usai menyelesaikan tahapan pemilihan akhir, MWA Unpad secara musyawarah mufakat menetapkan Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita SPMK MKes PhD sebagai rektor Unpad terpilih periode 2024-2029. Bahwa dari 15 anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran yang memiliki hak suara, anggota yang hadir berjumlah 15 orang.
telah melakukan musyawarah dan mufakat dan secara aklamasi menyepakati Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita, SPMK, MKes, PhD sebagai Rektor terpilih Universitas Padjadjaran periode tahun 2024-2029. Rektor terpilih ini nantinya akan dilantik pada 7 Oktober mendatang. Universitas Padjadjaran di bawah kepemimpinan Profesor Rina Indiastuti SEMSIE telah berhasil membawa Unpad ke ranking 500 dunia. Sementara itu, tantangan bagi rektor terpilih ini nantinya harus mampu membawa Unpad ke ranking 300 dunia serta memperoleh pendapatan 3 triliun rupiah dan kesejahteraan pegawai dengan remunerasi mencapai 120% dari market base atau industri. Usai ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Unpad sebagai rektor terpilih periode 2024-2029, Profesor Arif Samsuleksan Kartasasmita mengaku akan melanjutkan program yang sudah berhasil dijalankan oleh rektor Unpad saat ini Profesor Rina Indiastuti, yaitu Hybrid University. Dirinya mengaku akan mengakselerasikan dengan melibatkan masyarakat ke dalam perkuliahan di Unpad melalui perkembangan teknologi dan informasi. Sebetulnya sudah dijalankan dari saat sekarang pada kepemimpinan Prof. Rina bahwa hybrid university ini sudah terjadi. Hanya kami akan mencoba mengakselerasi. Unpad akan berusaha untuk konsisten mengembangkan. Kita sudah punya Unpad edX, kita sudah punya Luhung dan itu akan menjadi kendaraan kita untuk go digital. Kita mulai dari yang disebut dengan MOOC. MOOC itu adalah Massive Open Online Course. Jadi itu bahkan gratis. Gitu, untuk masyarakat, untuk khusus tertentu dan kita buat, tapi ada juga yang berbayar. Berbayar itu adalah untuk bagaimana agar mendapat sertifikat dan seterusnya. Sampai yang degree, nanti akan kita coba kembangkan itu dengan koordinasi dengan Dikti agar semua orang bisa mengakses Unpad. Dan kami akan membuka juga program-program studi yang memang selama ini belum ada dan kekinian. Profesor Arif juga memastikan bahwa pendidikan di Unpad akan tetap terjangkau oleh masyarakat, seperti yang sudah dilakukan oleh rektor saat ini. Diharapkan nantinya mahasiswa akan tetap tenang untuk berkuliah tanpa perlu memikirkan biaya melalui beragamnya program beasiswa yang bisa diperoleh. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, Aras Arafani di Via Unpad TV untuk QSM TV. Acara Unhas Beautypreneurs yang diselenggarakan oleh Unhas TV bekerja sama dengan 3 klinik kecantikan ternama Derma Express, Keisha Glow, dan Ekles Clinic. Sukses memikat perhatian masyarakat dengan rangkaian edukasi seputar dunia kecantikan. Bagaimana keseruan acara tersebut? Simak berita selengkapnya. Unhas Beautypreneurs diselenggarakan oleh Unhas TV bekerja sama dengan 3 klinik kecantikan ternama, yaitu Derma Express, Keisha Glow, dan Ekles Clinic. Sukses memikat perhatian masyarakat. Kegiatan yang diadakan pada 29 Juni 2024 di studio utama Unhas TV merupakan event yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya wanita yang tertarik pada perawatan kecantikan dan berhadiah dengan total jutaan rupiah. Kolaborasi antara Unhas TV dan klinik kecantikan tersebut mendukung kampanye kesehatan dan kecantikan yang lebih luas, seperti kesadaran tentang pentingnya perawatan kulit, bahaya sinar UV, dan perawatan kesehatan holistik. Acara ini menghadirkan pembicara inspiratif dari 2 klinik kecantikan ternama, yaitu Dr. Gaby dari klinik Derma Express dan Dr. Marlina Maria Panelewen dari klinik Keisha Glow. Pada sesi pertama, talk show dari klinik Derma Express mengangkat tema tertentu, dan pada sesi kedua dilanjutkan dengan talk show dari klinik Keisha Glow. Senang sekali, apalagi kayaknya ini pertama kali ya untuk saya datang ke kegiatan-kegiatan begini, dan senang sekali banyak ilmu yang didapat sekaligus memotivasi untuk bagaimana menjaga kulit, menjaga awetnya kulit begitu, kecantikan dan segala macam. Jadi ada motivasi begitu setelah ikut kegiatan ini. Untuk Unhas TV ya, mungkin ke depan lebih banyak kegiatan-kegiatan begini, mengundang banyak kalangan lagi, banyak lapisan. Bukan, kalau saya lihat kan tadi kebanyakan mahasiswa ya, mungkin nanti kalau ke depan next diundang lagi yang lain-lain begitu. Kalau mahasiswa kan memang mungkin sudah bukan hal yang lazim ya, tapi kalau golongan-golongan lain mungkin masih lazim, jadi itu mungkin penting untuk diundang.
Suka banget, apalagi kan ini acara kecantikan, apalagi kita cewek-cewek kan suka yang kecantikan begitu. Begitu ya Kak. Kalau dari 3 kling ini, itu tertarik untuk treatment di mana? Di Keisago sama ada lagi satu yang treatment yang tadi yang 3 juta. Dapat hadiah apa aja nih hari ini? Ada dari Derma Express, ada juga treatment dari Keisaglo, ada juga dari yang treatment yang 500 tadi, yang dari semoga Unas TV bisa bikin lagi acara yang kayak gini, yang tentang kecantikan. Oke, sukses selalu Unas TV. Unhas Beautypreneur juga bekerja sama dengan sejumlah brand kecantikan seperti Wardah, New Face, Victoria, dan YOU. Brand tersebut turut hadir dan menampilkan produk-produk mereka di masing-masing booth, sehingga para pengunjung dapat menikmati layanan seperti promo besar diskon, produk berkualitas, layanan skin color dan skin check, serta konsultasi mengenai tips perawatan secara gratis. Rahmatia, Unhas TV melaporkan untuk WSM TV. Pemirsa, badai kuat Beryl di Karibia, hujan deras di Tiongkok, India, hingga Serbia, membuat ahli cuaca mengingatkan kembali dampak perubahan iklim. Sementara di AS, Presiden Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan resiliensi iklim Amerika. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya dalam musim badai Atlantik tahun ini, wilayah Karibia dilanda badai kategori 5, yaitu badai dengan kecepatan angin 250 km per jam ke atas. Sejumlah nelayan di Jamaika berupaya menyelamatkan kapal mereka. Yeah, and it developed so quick from a tropical depression so fast. History, them say, yeah, history. Menurut pakar cuaca, musim badai Atlantik tahun ini sejauh ini sudah lebih parah dibandingkan sebelumnya. What's unusual here is that it's forming earlier in the year than we expected. We normally get storms like this in August and September, and yet we're getting this in June and early July. Musim badai Atlantik resminya berlangsung 1 Juni hingga 30 November. Meski badai-badai terkuat umumnya terjadi di bulan-bulan yang berada di tengah musim. Musim badai Atlantik kerap dipantau oleh negara-negara bagian yang rentan terhadap badai yang sudah melewati Karibia dan Amerika Selatan, seperti negara-negara bagian yang ada di selatan dan tenggara Amerika Serikat. Kadang badai seperti ini berhasil menembus ke pantai timur Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada badai Sandy pada tahun 2012. Cuaca ekstrim bawaan badai dan gelombang panas baru-baru ini di Amerika Serikat menjadi perhatian pejabat penanggulangan bencana dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan kabinetnya di ibu kota AS. Already, tens of millions of Americans are under heat warnings from record-shattering temperatures. Last month here in D.C., temperature 100 degrees. In Phoenix, Arizona, 112 degrees. In Las Vegas, 111 degrees. Biden mengatakan suhu udara panas ekstrim adalah penyebab utama kematian akibat faktor cuaca di AS. Ia pun mengumumkan berbagai langkah untuk melindungi warga Amerika dengan standar keselamatan baru di tempat kerja dan dana sekitar $1 miliar untuk berbagai program mitigasi bencana seperti badai dan banjir. Bukan hanya Amerika yang mengalami cuaca ekstrim. New Delhi di India kini menghadapi hujan deras setelah suhu udara sempat mendekati 53 derajat Celcius pada bulan Mei. Kawasan Balkan juga sempat dilanda gelombang panas, disusul angin kencang dan hujan deras di Bosnia, Kroasia, dan Serbia. It is getting hotter and hotter. This is not your mind playing tricks on you. This is physics. We're dumping greenhouse gases in the atmosphere. They trap heat, and the result is a hotter globe. Peneliti mengingatkan peningkatan suhu udara bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan curah hujan bisa membuat badai kuat seperti Beryl semakin sering melanda kawasan Atlantik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.